Apa jenis tanaman atau komoditas pertanian yang paling banyak ditanam di daerah Sokaraja? Jenisnya kebanyakan jenisnya ya hampir semua di desa ada padi, tanaman tanaman pangan khususnya padi. Di sini tergolongnya banyak, ada sekitar 1.560 hektar. Di beda lagi Pak. Yang dominan kebanyakan padi. Kebanyakan padi. Tapi kalau dari juga ada kayak cabai, jagung, tapi yang dominan tetap Tanaman pangan utama. tanaman pangan. Tanya selanjutnya, apa saja permasalahan utama yang dihadapi petani di Sokaraja dalam menjalankan usaha pertanian mereka dan apa usaha penyuluh untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oh, kendala utamanya pertamanya lahan semakin sempit. Kemudian kan kebanyakan para petani yang notabene di Sokaraja kebanyakan kan adalah penyewa. Jadi yang punya sawah malah menyewakan tanah ke petani. Jadi kan otomatis petani tidak punya Sawah sendiri lahan. Kebanyakan nyewa. Terus kalau dari kami sendiri, kalau masalah lahan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kalau misalnya dari mana? Dari kabupaten itu sudah Menyediakan kayak sudah melegalkan atau memberikan batasan bahwa luas lahan sawah dilindungi, misalnya di Kecamatan Sokaraja ada 1.206, itu tidak boleh untuk di luar lahan pertanian. Kalau permasalahannya kedua yang seringnya adalah tenaga kerja. Kan tahu sendiri kalau petani sekarang nyari tenaga kerja biasanya muda-muda apa sepuh-sepuh. Kebanyakan orang tua itu tenaga kerja sudah mulai langka. Nah, dari Dinas Pertanian sendiri khususnya di Balai Penyelam Kecamatan Sokaraja kan ada yang namanya UJA, unit pengelola jasa Alsintan. Itu ada salah satunya untuk mengurangi atau menolong petani yang kesulitan tenaga kerja. Terus yang ketiga masalah uang. Nah, kalau masalah uang biasanya dari Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan pihak BRI, Bank Rakyat Indonesia, yang sudah mengeluarkan produknya yaitu kredit usaha rakyat. Nah, itu untuk notabene untuk para petani yang kesulitan masalah permodalan. Terus yang selanjutnya adalah pupuk. Nah, sekarang yang lagi santar-santarnya adalah pupuk. Nah, ini teman-temannya lagi pada ngurusin masalah pupuk karena setiap tahun itu pupuk tidak bertambah, malah berkurang. Nah, karena sekarang apalagi sedang ada peperangan di Ukraina dan Rusia, akhirnya kan harga pupuk naik. Nah, ya tidak hanya di Indonesia sudah mulai naik. Nah, tahun ini 2023 kuota pupuknya berkurang. Yang tadinya bisa 100% sekarang tidak bisa mencapai 100%. Nah, hanya kan petani kan kelabakan. Nah, hanya kelabakan. Kalau dari kami kan memang sudah ada rencana pupuknya naik apa tidak, berkurang apa tidak. Kami selalu memberikan penyuluhan masalah organik. Pembuatan pupuk organik. Memang belum semua petani mau. Paling tidak kan setiap musim setelah panen ada jerami, terus ada pupuk kandang, kotoran sapi dan lain-lain, bisa untuk penambah pupuk biar kalau misalnya keadaannya sudah kekurangan pupuk kan agak bisa membantu, meskipun tidak membantu 100%, paling tidak bisa membantu sedikit. Dan mungkin lama-lama ya kalau di desa sini sih juga ada yang mulai merambah ke organik, tapi itu sukupnya masih sangat kecil banget, tidak ada 1% malah di Kecamatan Sokaraja. Itu karena masih enggaknya petani beralih dari yang tadinya pupuk kimia menjadi pupuk organik. Tapi nantinya ya kemungkinan akan dipaksa secara sendiri loh, mandiri. Iya. Karena kita perlu memberikan motivasi dan lain-lain. Karena kan pupuknya tambah kesini tambah mahal. Mereka sadar pupuknya Ya, sadar sendiri. sendiri. Yang sekarang pupuk subsidinya 1 kilo 2.000 dari ya 2.300
kalau yang subsidi bisa 12.000, 15.000, kan selisihnya banyak banget. Ya kalau petani tidak mau berubah sendiri, akhirnya kan kendalanya pasti ongkos. Padahal kalau ongkos sendiri petani kan mengerjakan lahannya kan tidak hanya tenaga orang lain, tenaga sendiri juga tapi tidak dibayar alias gratisan. Terus pertanyaan selanjutnya, teknologi pertanian apa yang sudah ada di Desa Sokaraja dan bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian di Sokaraja? Apakah warganya sudah mulai menggunakan teknologi? Teknologi kayak mesin apa? Iya, mesin. Kalau mesin tidak semua. Kalau mesin ya hampir semua. Karena yang olah lahan yang tadinya manual Sekarang menggunakan traktor semua. Terus kalau panen masih banyak yang manual apa sudah ada yang menggunakan mesin? Hampir semua mesin. Meskipun belum mesin yang sangat canggih. Kan yang sekarang ada yang namanya combine harvester yang cuma dinaikin keluar lagi ya. Belum sampai situ. Tapi kalau yang sudah menerapkan tuh sudah ada. Itu di Jogja itu punya traktor roda 4, punya mesin thresher dan lain-lain. Tapi belum terlalu banyak petani yang mau. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses difusi inovasi dapat diterima oleh petani di daerah Sokaraja? Kalau masalah inovasi, yang paling gampang adalah kita melakukan pendekatan lewat SL Sekolah Lapang. Kemarin tahun 2022 ada yang namanya Sekolah Lapang PDMIK, Integrated Participatory Rural Development Irrigation. Nah itu kemarin kan ada 3 kelompok. Nah itu kami paling pendekatannya lewat kayak gitu. Di samping itu adalah kunjungan dari penyuluh ke petani langsung. Terus yang ketiga lewat pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya itu dilakukan setiap minggu atau gimana? Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang setiap musim, ada yang 1 tahun sekali, tergantung kelompoknya. Selanjutnya, apa saja kendala sebagai seorang penyuluh di Kecamatan Sokaraja? Bagaimana penyelesaiannya? Kendalanya ya paling cara komunikasi saja. Karena tidak semua orang kan bisa komunikasi dengan petani. Apalagi kalau misalnya komunikasinya agak terlalu formal. Karena kadang petani kan kalau formal biasanya agak tidak suka tanggung ya. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua paling pendidikan. Ketika pendidikan saya dan teman-teman kan beda-beda semua, tidak semuanya pinter, tapi kan paling tidak dari beberapa orang ada yang punya spesialis sendiri-sendiri. Kayak Mbak Rizka spesialis masalah keuangan. Nah kayak Mbak Fani juga pintar masalah teknologi, itu lagi megang laptop kayak anggota BRI. Terus yang selanjutnya paling kendalanya tenaga kerja. Kami kan di sini ada 18 desa. Iya. Nah di sini pada penyuluhnya cuma 6. Berarti kan 1 orang ada yang 3, ada yang 4. Ya. Lewat pertemuan rutin. Nah yang tadinya mungkin agak tidak percaya, lama-lama kalau sudah sering ketemu, sudah sering bersangkrama dengan petani dan penyuluh, akhirnya kan agak luluh. Sama halnya kayak yang tanam jejer legowo, yang ada tanaman terus dikosongin, ada tanaman lagi. Nah itu kan dulu sulit banget, tapi sekarang akhirnya petani suruh balik lagi ke yang dulu, gak mau karena dirasa lebih mudah yang jejer legowo. Nah, itu contohnya yang di depan kan ada jejer legowo 21. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada petani yang kesini kan bisa melihat langsung loh demplotnya sudah kami sediakan. Yang 21 ini mbah loh, yang orang ngomong tok gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya kan kalau dikira kami yang berbohong kan ada yang mengurusi, bisa ditanyakan ke yang ngurusin. Makanya kalau mau kita yang berbicara nggak dipercaya sih. Kalau lebih baik yang kemarin panen petani kan yang mengerjakan adalah petani. Kita juga ikut, tapi kan
lebih nyaman, petani lewat petani juga lebih percaya. Itu apalagi di situ banyak, kalau di sini ada percontohannya kayak misalnya pojok pertanian yang itu masalah pupuk, kalau ini kan masalah organik. Cuma lama-lama kalau akhirnya petani yang tadinya sudah ke pupuk akhirnya diarahkan ke yang bagian organik. Yang masih senang kimia ya kita arahkan ke yang bagian kimia. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan ya pasti ada, lalu kan kita tinggal menyikapi. Ada lagi? Mungkin Mungkin bisa cukup. dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Saya wakili teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Bila ada ucapan maupun tingkah laku yang tidak sopan, kami meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.